Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke YouTube channel yang tujuannya adalah untuk sama-sama belajar pasca COVID-19 ini. Semoga kita dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, khususnya untuk semangat belajar walaupun tetap di rumah saja. Masuk ke materi kali ini, kami akan membahas tentang dasar turunan fungsi aljabar, yang mana konsep dasar dari turunan fungsi aljabar adalah f(x) atau fungsi x ax pangkat n, yang mana a ini adalah koefisien, x adalah variabel, dan n-nya adalah pangkat. Apabila diturunkan, bentuk fungsi x ini akan menjadi f aksen x. Tanda petik ini biasanya dapat ditulis sebagai inverse atau yang nilainya negatif 1. Tapi kalau di bab turunan ini, kita menyebut petik ini adalah turunan. Nah, apabila fungsi ax pangkat n ini kita turunkan, maka yang kita pindah terlebih dahulu adalah pangkatnya atau n-nya. N-nya kita pindah menjadi n di sini. Kita kalikan dengan koefisien, karena A-nya adalah koefisien, jadi saya tulis koefisiennya A. Kemudian diikutkan dengan variabelnya pangkat baru dikurang 1. Jadi clue-nya adalah pangkat kalian pindah dulu, baru kalian kurang 1. Jadi ini menjadi NA X N dikurang 1 atau AN X N negatif 1. Sama saja bentuknya. Ini adalah konsep dasar dari turunan yang perlu kalian ketahui. Jangan sampai kebalik, dikurang dulu baru dipindah. Turunan itu adalah pangkatnya diturunkan dulu atau dikalikan dulu baru dikurang 1. Selanjutnya adalah contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah misalkan saya memiliki fungsi f(x) sama dengan 4x pangkat 3. Apabila saya ingin menurunkan, berarti saya menuliskan f aksen x sama dengan pangkat, pindah dulu 3 kali 4, x adalah variabelnya, 3 dikurang 1. Berarti 3 kali 4 adalah 12, x pangkat 2. Ini adalah nilainya. Ini misalkan adalah contoh 1 ya. Yang contoh selanjutnya adalah misalkan saya memiliki 3 suku untuk diturunkan. Misalkan berapa? 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 1. Misalkan saya memiliki seperti ini, berarti turunan fungsi x, pertama-tama saya pindah dulu pangkatnya, 3 dikali 2, x pangkat dikurang 1, ditambah pindah dulu pangkatnya, 2 kali x, 2 dikurang 1, dikurang 0. Kenapa 0? Sebuah suku tetap, ini adalah suku tetap atau konstanta yang tidak memiliki variabel, apabila diturunkan hasilnya adalah 0, karena itu tidak perlu ditulis. Nah, selanjutnya kita kalikan, 3 kali 2 adalah 6x, 3 dikurang 1 adalah 2, ditambah 2x, karena 2 dikurangi 1 adalah 1. Inilah hasilnya. Selanjutnya kita bahas yang nomor 3. Misalkan saya memiliki fungsi f(x) sama dengan 2x ditambah 1 per x kuadrat. Apabila bentuk seperti ini, kalian tidak usah bingung. Kalian hanya membutuhkan pangkatnya saja. Kalau bentuknya pecahan seperti ini akan sulit, jadi kalian lebih baik mengubah fungsi ini menjadi bentuk biasa dulu. Seperti misalkan memindahkan x-nya menjadi ke atas, yaitu 2x ini tetap ya, karena kita ingin mengubah x kuadratnya ini agar pindah ke atas aja. Berarti ditambah 1 per x kuadrat. X kuadrat ini apabila kita pindah ke atas, x kuadrat ini pangkatnya positif. Kalau kita pindah ke atas, maka pangkatnya akan menjadi negatif. Berarti x pangkat negatif 2. Kok bisa seperti itu? Kita menggunakan sifat eksponen. Sifat eksponen pada pecahan, yaitu biasanya contohnya adalah 1 per A pangkat 2. Kalau kita ingin mengubahnya, berarti mengubahnya ke bentuk biasa atau tanpa pecahan, berarti A negatif 2.
pindah ke atas, ini kan dia bersifat sebagai satu adalah pembilang dan A pangkat 2 adalah penyebut. Apabila kita ingin mengubah penyebut menjadi pembilang atau kita ingin memindahkan penyebutnya ke atas, itu kita harus menegatifkan atau membalikkan nilai penyebutnya. Jadi apabila penyebutnya, pangkat dari penyebutnya positif, kita akan mengubahnya menjadi negatif. Apabila pangkatnya negatif, A negatif 2, kita mau mengubahnya berarti A pangkat 2. Ini adalah sifat eksponen pecahan. Bisa kalian ingat-ingat atau bisa kalian catat apabila perlu, apabila tidak ya sudah, saya akan menghapusnya agar tidak penuh. Nah, selanjutnya sudah saya hapus, berarti bentuknya seperti ini. Baru setelah bentuk seperti ini baru bisa kita turunkan. Kita tulis ya agar tidak bingung. Berarti 2x ditambah x negatif 2. Kita turunkan berarti fungsi aksen x. Fungsi aksen x ini adalah menyatakan bahwa fungsi f(x) akan kita turunkan. Berarti 2x kita turunkan, pangkatnya 2x itu adalah 1. 1 kali 2 adalah 2x. X 1 dikurang 1 adalah 0. X pangkat 0 adalah 0. Berarti kita tulis 2 saja di sini. Ditambah 2 pindah berarti negatif 2x. Negatif 2 dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena turunan. Berarti ini 2 dikurang 2x negatif 3. Seperti ini saja bentuknya. Selanjutnya adalah yang nomor 4. Nomor 4 apabila kita berhubungan dengan akar, yaitu misalkan saya mempunyai fungsi f(x) 2x pangkat 2 3 akar x. Misalkan ada contoh soal seperti ini, kalian tidak bisa langsung menurunkan bentuk 3 akar x ini. Kenapa? Karena yang bisa kita turunkan hanya bentuk pangkat. Jadi kita harus mengubah akar ini menjadi bentuk pangkat dulu. Jadi ini 2x pangkat 2, sedangkan 3 akar x ini kita ubah menjadi pangkat, yaitu menjadi, ingat-ingat, akar x itu adalah pangkat setengah, berarti x pangkat setengah. Kalau ada angka 3, berarti ini artinya x pembilangnya tetap 2, penyebutnya yang berubah menjadi 3. Jadi ini menjadi x 3/2, atau kalau mau kita rumuskan biar mudah, itu adalah akar A sama dengan A pangkat setengah. Kalau N akar A sama dengan A pangkat N min A pangkat N/2. Ini rumusnya. N itu apa? N adalah variabel yang bisa diganti. A adalah angka dalam akar. Jadi apabila kalian kesusahan mengenali bentuk akar, kalian bisa mencoba mengenali dari ini dulu. Misalkan ada bentuk akar tanpa ada angka di sininya, berarti akar tersebut hanya bernilai setengah. Tapi kalau ada N-nya, berarti penyebutnya tetap per 2, tapi pembilangnya sesuai dengan angka yang ada di atas akar. Saya hapus karena ini hanya mengingat ulang saja. Selanjutnya, kalau sudah seperti ini, berarti kita operasikan kembali. Diingat-ingat, kalau ada perkalian dua variabel, variabelnya sama dan pangkatnya berbeda, perkalian variabel yang sama, variabelnya hanya dapat ditulis 1. Tapi perkalian pangkat dapat ditulis menjadi penjumlahan. Berarti ini 2 ditambah 3/2. Nah, 2x karena 2 ini per 1, kita harus menyamakan penyebut. Artinya 2 ini adalah menjadi 4/2 ditambah 3/2, yaitu 2x 7/2. Nilainya seperti ini, saya taruh di sampingnya saja.
2x 7 per 2. Nah, 2x 7 per 2 ini baru bisa kita turunkan, yaitu f(x) 2x 7 per 2 kita turunkan menjadi 2 aksen x, 7 per 2 nya pindah dikali 2x 7 per 2 dikurang 1, 7 per 2 dikali 2 bisa dicoret, bisa dikalikan juga bisa. 7 dikali 2 adalah 14, dibagi 2 adalah 7. Kalau dicoret langsung 2 dicoret dengan 2 hasilnya 1, 7 kali 1 adalah 7x. Nah, 7 per 2 dikurang 1. 1 itu bisa mengikuti pembilang penyebut lawannya. Jadi kalau penyebut lawannya adalah 2, 1 ini bisa mengikuti menjadi 2 per 2. Jadi 7 per 2 dikurangi 2 per 2 sama dengan 7x pangkat 5 per 2. Ini adalah turunannya. Apabila kalian ingin mengubah bentuk ini menjadi akar seperti pada soalnya, mudah saja. Kita tinggal nulis 7-nya dulu, koefisiennya dulu agar mudah. Kalian ingin mengubah ke bentuk 3 akar x, berarti tulis dulu biar mudah. 3 akar x, x-nya nilainya berapa sih? 3 akar x itu 3 akar x, sudah saya singgung kalau x-nya bernilai 3 per 2. Sekarang di sini kalian mempunyai berapa? 5 per 2, artinya 5 per 2 dikurangi 3 per 2, masih 2 per 2, berarti ini x 2 per 2. Nah, secara singkatnya kita dapat menyingkatnya yaitu 2 bagi 2 adalah 1, berarti ini 3 akar x. Sudah sampai di sini. Selanjutnya yaitu contoh yang nomor 5, apabila saya memiliki fungsi f(x) sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 pangkat 2. Nah, apabila seperti ini, cara menurunkannya adalah sama jenisnya, cuma dia lebih ribet, tingkatannya agak lebih tinggi daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi yang pertama kita turunkan tetap sama, yaitu pangkatnya. Pangkatnya berapa? 2. Terus kita tulis yang ada di dalam kurung ini tetap, berarti 3x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 1. Setelah itu baru kita kalikan turunan yang ada di dalam kurung. Nah, yang bisa diturunkan berapa aja tuh? 3x kuadrat yang memiliki variabel yang bisa diturunkan. Saya tegaskan, yang bisa diturunkan adalah koefisien atau sebuah suku yang memiliki variabel dan yang memiliki pangkat. Nah, di dalam kurung ini yang memiliki variabel dan yang memiliki pangkat adalah 3x kuadrat dan 2x. Maka yang perlu kita turunkan adalah kedua suku ini atau 3x kuadrat ditambah 2x ini. Kita turunkan. Kita lihat 3x kuadrat ini pangkatnya berapa? Pangkatnya 2. Kita tulis dulu. 2 kali 3x pangkat dikurang 1. Terus ditambah 2. Kenapa 2x? Tadi saya sudah jelaskan, kalau dia pangkatnya hanya 1, maka dia turunannya adalah bentuk dari koefisiennya sendiri. Jadi koefisien akan berubah menjadi konstanta karena tidak memiliki variabel. Nah, selanjutnya 3x ditambah 2x dikurang 1 dikali 2 kali 3 6x ditambah 2. Jadi seperti ini bentuknya. Masuk ke contoh nomor 6, yaitu contoh terakhir. Saya memiliki fungsi x sama dengan 1 per x pangkat 3 akar x. Apabila seperti ini, kita harus mengubah bentuknya dulu agar dapat kita turunkan. Salah satunya adalah kita harus mengubah bentuk akarnya dulu menjadi pangkat. Pertama-tama seperti biasa, 1 per x pangkat 3 akar ini kita ubah menjadi bentuk pecahan, yaitu pangkat setengah. Tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita operasikan x pangkat 3 dikali x pangkat setengah. Apabila sebuah variabel dikalikan variabel yang sama dikalikan variabel yang sama, bisa ditulis salah satu saja,
yang artinya pangkatnya menjadi penjumlahan. Berarti 3 ditambah 1/2. Nah, 3 ditambah 1/2 ini karena 3 sendirian atau tiga tidak mempunyai pembilang, tidak mempunyai penyebut, itu artinya adalah 3 dibagi 1. Kalau 3 dibagi 1, otomatis dapat kita samakan dengan 1/2, yaitu 1/x pangkat 3 dikali 2 berarti 6/2 ditambah 1/2, hasilnya adalah 1/x 7/2. Kalau bentuknya seperti ini masih belum bisa kita turunkan, artinya kita harus mengubah penyebut menjadi sebuah pembilang, atau kita naikkan ke atas, ke bawah ini kita naikkan ke atas. Kalau kita naikkan ke atas, kita masuk kepada sifat eksponen, yaitu x negatif 7/2 dibalik. Oke. Kalau sudah tentu pangkatnya, kita bisa menurunkan x min 7/2. Kita akan turunkan, yaitu f aksen x sama dengan negatif 7/2 x negatif 7/2 dikurang 1. Karena turunan itu adalah pangkatnya pindah dulu baru dikurang 1. Nah, dikurang 7/2 x negatif 9/2. Kok langsung 9/2, maaf ya, kita operasikan dulu. 7/2 dikurang 1 itu bisa bernilai sama penyebutnya dengan lawannya, yaitu 1, berarti 2/2. Maka dari itu 7/2 x pangkat negatif 9/2. Inilah hasilnya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila saya ada kekurangan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa di like, di subscribe agar kami terus berkembang menjadi yang lebih baik, sama-sama belajar agar channel ini dapat bermanfaat untuk sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.